Bulan ini merupakan bulan misi saudara ya. Coba lihat gereja kita semua, ada bendera. Apa yang kita telah dengar tadi rakan kongsi kita, rakan penginjil kita, Ian dan Lisa juga adalah mewakili kita. Kenapa saudara semua ini kita buat? Bukan karena manusia yang suruh buat, tapi karena panggilan Tuhan. Karena ini adalah rancangan Tuhan. Apa yang telah Tuhan buat sebelum dunia ini diciptakan, semua telah Tuhan rancang bagi kita. Kita hanya mengikuti dan memuliakan Dia. Amin. Karena besar hati Tuhan saudara untuk bangsa-bangsa, untuk jiwa-jiwa. Untuk itulah dia datang ke dunia ini. Amin. Baik saudara, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah jadikan kami sebagai rakan kongsi pelayanan-Mu Tuhan. Walaupun penuh dengan kelemahan, kami adalah manusia yang biasa. Tapi bersama-Mu kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Untuk menyatakan kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu ke atas bumi ini. Betapa besarnya kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan. Pakailah kami, utuslah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini dalam minggu yang pertama, Tuhan dan misinya saudara dalam Kolose 1 ayat 16. Sepanjang bulan ini, saudara saya akan mendengarkan khotbah tentang misi. Misi bukan itu juru rawat di hospital saudara ya. Misi adalah tentang panggilan Tuhan, penjangkauan. Tuhan mau menjangkau dunia ini. Tuhan mau dunia ini mengenal Dia sebagai juru selamat satu-satunya saudara ya. Dan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16 ya, Kolose 1 16 mengatakan seperti ini saudara. Mari kita baca bersama-sama boleh? Ya, saya hitung kita 1 2 3 kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang percaya katakan, amin. Saudara, inilah satu petikan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Paulus adalah luar biasa saudara dipakai Tuhan. Dia tulis kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, segala-galanya adalah untuk Tuhan sahaja. Oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja. Dan termasuk saudara, di bumi ini sekarang, apa yang telah Tuhan ciptakan? Yang paling indah sekali yang diciptakan adalah apa? Saudara dan saya. Amin. Jangan lupa itu saudara. Semua yang luar biasa aja kita lihat. Langitnya luar biasa. Pokoknya luar biasa. Semua binatang luar biasa. Tapi jangan lupa, kamu adalah ciptaan serupa dengan gambaran Allah yang terbaik. Begitu teman sebelah saudara. Kau sungguh luar biasa. Walaupun dia tidak pakai parfum pada pagi ini. Tidak apa, it's okay. Kau tetap dikasih Tuhan, amin. Kau tetap diberkati Tuhan, amin. Kita dikasih Tuhan bukan karena kita buat baik saudara, karena Dia baik, amin. Dia pilih kita semua, Dia selamatkan kita semua saudara, amin. Saudara, masa kita baca firman Tuhan ini saudara, kita boleh lihat bahwa Tuhan ciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan juga tidak kelihatan. Di bumi, di sorga saudara. Apa maksud? Ini menunjukkan betapa besar dan berkuasanya Tuhan yang kita percayai, amin. Tuhan yang kita sembah saudara. Tuhan yang kita kenal saudara. Dia menyatakan Dia berkuasa. Karena Yesus segala satu berpusat pada Yesus. Dan di dalam Yesus diciptakan termasuk saudara dan saya. Jadi pertanyaan saya pagi hari ini. Kalau Tuhan ciptakan kita dan letakkan kita di bumi, untuk apa? Untuk apa saudara? Hanya untuk enjoy? Hanya untuk kita berholiday? Nikmati semua, yes, bagus. Ya, pergi melanjutkan pelajaran tinggi-tinggi, bagus. Mendapatkan harta, bagus. Tapi itu saja hidupan kita. Kitalah orang yang paling malang dalam hidup ini. Kenapa? Kenapa saya kata begitu? Karena semua yang kita cari dalam hidup ini akan tertinggal di bumi. Masa kita tinggalkan bumi ini. Tapi apa yang kita cari, disuruh oleh Tuhan, kita buat, pergi untuk Dia, bermisi untuk Dia, itu yang akan kekal buat selama-lamanya. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, jadi saudara, dengan itu saudara tahu tujuan Tuhan meletakkan kita di muka bumi untuk apa? Untuk ikut dan masuk dalam rencananya saudara. Amin.
berkarya bersama dengan Tuhan sesuai dengan bulan misi saudara ya. Saudara nampak ini? Ayo, ada yang sudah lapar kot. Jangan lapar untuk Coca-Cola lah saudara. Ini Coca-Cola tidak sehat ya. Minumannya banyak manis. Bolehlah minum sekali-sekala. Ada yang mungkin sudah kecewa, pastor ini minuman kegemaran saya. It's okay. Tapi kebenaran saya harus bagi tahu. Oke, saudara, coba lihat. Coca-Cola saudara, 97% daripada dunia ini pernah mendengar tentang Coca-Cola, betul? Semua orang dalam bangunan juga sudah tahu apa itu Coca-Cola. 74% penduduk dunia telah melihat at least satu tin Coca-Cola. Mungkin di rumah kita banyak kot, karena suka minum Coca-Cola. Dan 51% daripada dunia telah merasai Coca-Cola. Siapa di sini sudah pernah minum Coca-Cola, boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Ini rumah Tuhan saudara ya. Jujur. Banyak tangan saya nampak. Semua peminat Coca-Cola kah? Ya, tahu sendirilah. Oke. Dan kalau saya mau katakan saudara, Coca-Cola ini, minuman Coca-Cola ini cipta dan wujud hanya kurang daripada 100 tahun. Tetapi minuman Coca-Cola ini sudah dalam dunia berapa orang sudah kenal? 97% orang sudah tahu tentang Coca-Cola. Kamu pergi masuk dalam kampung, hujung-hujung, di apa? Binjai, Jember, tak tahu di mana itu. Oke, sudah di Afrika, di kawasan paling dalam, orang sudah tahu Coca-Cola, tahu saudara. Karena ada jual di sana. Kalau hari ini Tuhan angkat pengurus besar Coca-Cola ini untuk menjalankan misi Tuhan, dia sudah sukses. Karena hampir satu dunia sudah tahu tentang Coca-Cola. Pasti tugas yang dia mau lakukan untuk misi Tuhan, dia juga pasti boleh sukses, terbukti. Tapi sayang saudara, hampir 3,4 bilion penduduk dunia hari ini tidak tahu siapa itu Yesus. Jesus? Who is he? Mereka tidak tahu siapa Yesus. Yesus mana? Mereka tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara, 3,4 bilion itu bukan sedikit tahu. Sangat banyak. Hampir 2 kali lipat penduduk negara Cina. Coba bayangkan, saya bagi sedikit pencerahan saudara ya. Cina adalah penduduk teramai di dunia, terbesar negaranya penduduk ramai. Itu double, 2 kali lipat. Sedikit atau banyak? Sangat banyak. Masih orang di dalam dunia sangat banyak tidak tahu siapa itu Yesus. Apalagi dia sebagai Juru Selamat. Don't know yet. Nahi. Saudara, jadi apa tanggung jawab kita saudara kalau begitu? Anak-anak Tuhan IPCC dan juga yang tonton dalam online. Apa kita sedang buat saudara? Apapun kondisi saudara, dimanapun saudara berada hari ini, apapun karya saudara hari ini, saudara harus tahu, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di langit, di sorga maupun di bumi. Dan yang kelihatan dan tidak kelihatan termasuk saudara dan saya adalah oleh Dia dan untuk Dia dan untuk kemuliaan Dia. Apakah saudara dan saya mau bergabung bersama dengan Tuhan untuk ikut dalam panggilan ini saudara? Saudara, poin saya yang pertama, Tuhan dan misi adalah Tuhan. Misi Tuhan adalah untuk semua orang di dunia ini mengenalnya. Itu kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia barang siapa percaya, ya, beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah pada dunia ini. Apakah mereka tahu perintah firman Tuhan ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mereka tidak tahu, sudah banyak orang tidak tahu. Saudara, tapi hasrat Tuhan, misi Tuhan adalah untuk satu dunia ini untuk mengenal Dia. Itu hati Tuhan, penuh dengan kasih. Apa Tuhan buat saudara? Dalam perjanjian lama, Tuhan pilih seorang pribadi saudara untuk Dia jadikan rakan kongsi pelayanan misi Dia, misi Tuhan. Siapa namanya saudara? Abraham. Saudara tahu kalau kita balik lagi lebih depan sedikit dalam kitab Kejadian, Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, betul? Ya, bukan di Taman Desa Relau saudara ya, di Taman Eden. Oke, sunyi sekali tempat ini, haleluya. Jadi,
Saudara, masa mereka jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan mereka untuk apa? Untuk memiliki hubungan dengan mereka, betul? Memiliki hubungan intim bersama dengan Adam dan Hawa. Tapi masa mereka jatuh dalam dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan mereka tidak lagi boleh bersekutu dengan Tuhan. Namun begitu saudara, hati Tuhan untuk misi tidak berhenti di sana. Tuhan terus langsungkan misinya lagi. Dan dia menjumpai satu orang dalam Kejadian. Namanya Abraham, saudara. Dalam Abraham 12 ayat 1 hingga 3. Ya. Tuhan memakai Abraham sebagai alatnya, saudara, untuk menyatakan kepada dunia ini akan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumahmu, bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Sudah tahukah? Istri Abraham adalah mandul, Sarai. Macam mana Abraham boleh jadi berkat, saudara? Dia juga ada pergumulan, ada persoalan. Senangkah saudara, masa Tuhan suruh dia pergi daripada sanak saudara dia, dari kampung dia, daripada kawan-kawan dia? Susah itu. Bukan mudah. Apalagi dulu, tidak ada Grab, tidak ada handphone, tidak ada apapun, saudara. Mau pergi hanya jalan kaki. Atau naik keldai, saudara. Pernah kau naik keldai? Susah, sakit sekali, saudara. Jangan coba. Tapi Abraham dan Sarai taat dan mereka pergi, saudara. Dan melalui Abraham, seperti dia mentaatinya perintah Tuhan, Abraham dijadikan Tuhan sebagai orang yang luar biasa. Kau tahu gak, saudara, Abraham menjadi orang yang sangat kaya raya, luar biasa. Tidak ada orang kaya seperti dia. Karena Tuhan berserta dan Tuhan menjadikan dia. Kenapa Tuhan memberkati Abraham? Bukan hanya sekadar untuk jadi berkat, jadikan dia kaya. Tapi lewat hidup Abraham, Tuhan menyatakan dirinya pada Abraham. Menunjukkan kemurahan Tuhan kepada dia. Supaya lewat hidup dia, dia boleh menunjukkan pada dunia bahwa Allah mengasihi mereka. Dan mereka juga boleh turut merasakan berkat Tuhan. Dan mereka boleh mengenal siapa itu Tuhan yang satu-satunya, saudara. Ada amin? Itu caranya Tuhan memakai Abraham. Jadi saudara, ini satu pribadi. Dalam hidup kita juga hari ini Tuhan boleh pakai pribadi kita masing-masing. Kita semua satu pribadi kan? Ya, kita satu pribadi, saudara. Jadi Tuhan letakkan kamu di mana sekarang? Datang jauh dari Indonesia, saudara. Dari Sabah, dari Sarawak. Dari mana lagi? Ya, dari Menanjung, Malaysia mungkin. Kamu ada seorang pribadi. Mungkin di tempat kerja kamu, tempatnya toksik, saudara. Tempat kamu belajar toksik. Tempat kamu mau bisnis memang toksik. Buka mulut saja, tut, ada sensor terus. Ada tut, sensor terus. Toksik lah, kan? Kamu kata, kenapalah Tuhan kau letakkan aku di sini, baik aku balik kampung saja. Saudara, jangan kau heran. Seperti Abraham disuruh, kamu juga datang ke sini mungkin, saudara ya. Tuhan punya rencana bagi kamu, jangan mengeluh. Tuhan akan berkati kamu, amin. Tuhan akan pakai kamu, saudara dan saya, untuk menyatakan kepada dunia bahwa dunia boleh mengenal siapa Tuhan yang hidup itu. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, tak salah. Bukan secara kebetulan saudara dan saya ada di sini di Pulau Pinang. Di mana kamu kerja. Semua telah dirancang Tuhan. Untuk saudara boleh dijadikan sebagai saluran Tuhan, saudara. Dalam penyanyian lama juga, saudara, Tuhan pakai lagi satu situasi. Di mana misi Tuhan untuk semua orang dunia untuk mengenalnya, Tuhan memakai bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara. Ya, kita boleh lihat dalam firman Tuhan ini. Saudara tahu, Israel dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Saudara, Tuhan mengasihi Israel sebab itu Tuhan Yesus lahir di Israel. Nah, saudara, Tuhan kita tahu ya tempatnya Tuhan melayani di mana dan sebagainya. Saudara, dalam Keluaran 9:14, Tuhan memberikan tulah yang begitu banyak kepada Mesir karena Firaun menahan umat Israel tidak boleh keluar daripada tanah perbudakan. Dan Tuhan memberikan tulahnya yang besar dan Tuhan kata, saya akan menghalang semua ini, menahan semua ini kalau kau lepaskan umatku. Tapi Firaun tidak beri, saudara. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya besar. Begitu luar biasa sekali tulah itu, saudara. Dengan itu,
mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang satu-satunya. Akhirnya mereka tahu. Masa Firaun lepaskan orang Israel. Laut Merah terbelah dua, saudara. Siapa boleh buat? Manusia boleh buat? Magician mana boleh buat? Tak ada satu orang pun boleh buat. Hanya Tuhan saja yang boleh buat, saudara. Mereka melihat besarnya Tuhan orang Israel. Kagum, mereka takut sekali. Dalam Raja-Raja 8, 1 Raja 8:60 juga, saudara. Bait suci Salomo yang dibangun begitu luar biasa sekali. Gilang gemilang, saudara. Mereka telah melihat siapa Tuhan satu-satunya hidup itu, saudara. Bangsa-bangsa. Dalam Yesaya 49:6 pun mengatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke hujung bumi. Dari dulu lagi Tuhan sudah pakai Israel untuk menjadi bangsa yang boleh menjadi berkat, saudara. Menjadi terang Allah. Supaya lewat itu bangsa Israel, kasih Tuhan tersampai kepada bangsa-bangsa. Dan mereka boleh mengenal Tuhan, datang pada Tuhan, saudara. Amin. Saudara, sekarang kita lihat. Apa misi Tuhan? Misi Tuhan adalah untuk membawa semua orang mengenal Dia, saudara. Menjadi peselamat, menjadi percaya. Dalam penyanyian baru, saudara, Tuhan juga punya misi yang sama. Dia mau semua orang dalam dunia ini mengenal Dia. Bagaimana? Tuhan telah mengutus Kristus, Yesus. Ada amin, saudara? Tak lama lagi kita akan sambut apa? Natal, Christmas. Wow, sudah mau shopping ya? Oke, tunggu dulu ya. Bagi habis misi dulu, saudara. Nanti kita ada masa untuk shopping lah. Oke. Jadi saudara, dalam Lukas 2 ayat 10, Kristus Yesus datang untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Yesus lahir untuk apa, saudara? Membawa keselamatan. Dia lahir dan dia mati dan dia selamatkan kita daripada murka Allah. Amin. Itulah kabar baik, saudara. Banyak orang tidak tahu. Hari ini, saudara, di banyak negara Christmas dirayakan itu hanya pesta jual beli saja, shopping saja. Santa Claus lah, apa, saudara, reindeer lah, saudara, hadiah lah. Itukah Christmas, saudara? Sangat pesong, saudara. Dunia tidak mengerti. Apalagi kalau dunia tak mengerti, kitalah harus jadi jawaban. Dia datang untuk kita, saudara. Amin. Kita harus beritahu, ada kabar baik, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, saudara, Kristus telah diutus untuk apa? Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Ibrani 1, 2 hingga 3, saudara. Dulu Tuhan berbicara melalui para nabi-nabi, saudara. Tapi sekarang dalam penyanyian baru, Tuhan berbicara di antara perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Amin. Dialah yang menyampaikan semua kebenaran kepada kita semua hari ini. Dan kita boleh ikut dengan Tuhan sampai hari ini. Yang ketiga, keselamatan didapati hanya melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bolehnya memberikan keselamatan. Hanya dalam nama Yesus. Saudara tahu kan ini? Apakah orang lain di tempat kerja kamu, di tempat studi kamu, dalam bisnis saudara sudah tahu tentang ini? Kalau belum tahu lagi, tunggu apa lagi? Jom kita pergi sama-sama, saudara. Amin. Yes, saudara. Karena Tuhan yang panggil kita, Dia tidak biarkan kita sendiri buat semua tugas ini. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Amin. Saudara, jangan gentar, jangan takut. Karena Allah berserta dengan kita. Bagaimana Allah berserta dengan orang Israel dahulu. Dia hanya bayang-bayang sih nampak. Hari ini Kristus ada di mana? Di dalammu. Bagi teman sebelah. Di dalam kamu lah, kawan. Kalau kamu nampak dia miring-miring sedikit, kasih cucuk dia sedikit, saudara. Haleluya. Kasih bangun kita punya teman ini. Bangkit, karena Tuhan sudah bangkit, saudara. Amin. Haleluya. IPCC. Ya, kita harus, saudara. Kita tidak boleh hidup sembarangan dalam hidup ini. Hidup acuh tak acuh, saudara. Ada musim kita semangat. Ada musim tak semangat, kita low battery, saudara. Charge balik. Datang ke gereja Tuhan, charge balik 1 minggu. Charge. Oh, semangat. Masuk Isnin. Oh, strong, 90. Selasa, 70. Rabu, 40. Kamis, 20. Sabtu, 0 sudah. Ahad, apa lagi? Minus lah, saudara. Oke? Saudara, jangan macam itu. Anak Tuhan tak boleh begitu, ikut musim. Apakah kalau Tuhan kita juga ikut musim? Mampu kita, saudara Pina yang bilang. Oh, kalau Tuhan kita ikut musim, mengasihi kita, menyertai kita, habis kita. Yesus sama dahulu, sekarang, dan sampai berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara.
Dia tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah bagi kita, saudara. Amin. Nah, gereja, saudara, sekarang puji Tuhan, ada berita baik bagi semua anak-anak Tuhan. Misi Tuhan apa, saudara? Supaya dunia boleh mengenal Dia. Allah mau semua orang dunia itu mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, saudara. Mengenal anugerahnya, keselamatannya. Kita telah lihat cara Tuhan pakai strategi apa. Dia pakai satu orang, Abraham. Lepas itu dia pakai satu bangsa, amin. Lepas itu dia utus anaknya sendiri dalam dunia ini. Yesus telah selesaikan semuanya di kayu salib, amin. Sekarang Tuhan duduk di sorga. Di takhta sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, sudah selesai, dia duduk. It is finished. Tapi kerja misi belum lengkap, saudara. Selagi masih bumi berputar, kita harus perlu teruskan sampai kali kedua kedatangan Tuhan Yesus. Jangan beritahu dengan kita, oh pastor, itu misi hanya untuk pastor lah, untuk pemimpin lah. Siapalah gue? Siapalah saya ini? Ada saudara tanya macam itu? Mungkin tak ada di sini, di sana, gereja di sana, saudara mungkin ya. Ya, saudara jangan begitu. Tuhan tak pandang bulu, saudara. Yang putih, yang kuning, yang kelabu, yang hitam manis, semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, dia mau pakai semua kita. Tuhan tak pandang sebab Dia yang mencipta kita, amin. Dia cipta untuk kita dan untuk Dia. Masih ingat Kolose 1:16? Jangan lupa, saudara. Amin. Jadi, saudara, hari ini ada berita baik bagi kita semua di sini, jemaat IPCC dan juga dalam online. Kita adalah gereja Tuhan, amin. Bukan bangunan IPCC. Puji Tuhan untuk bangunan IPCC, fasilitas yang luar biasa banget. Haleluya, amin. Tapi kita bukan bangunan, kita lah orang hidup. Cucu teman sebelah, kau lah gereja. Saudara saya lah gereja, amin. Yang hidup dan yang berkeliaran, saudara, amin. Ya, yang berjalan dan bernafas, bukan bangunan. Selalu kita lihat gereja, bangunan. Oh, ada salib, bangunan. Itu bangunan mati, saudara. Tak ada, kalau kamu tak masuk, tak ada kehidupan. Tapi kitalah kehidupan Tuhan yang ada dalam kita ini, saudara. Yang boleh menggegarkan dunia ini, menggoncangkan dunia ini. Yang memberitahu anugerah Tuhan, kemurahan kasih karunia Tuhan. Jangan kita simpan semua kebaikan Tuhan dengan diri kita sendiri. Halo? Hanya kita saja masuk one way ticket. One way ticket. One way ticket. Hanya untuk kita? Tidak. Itulah hati Tuhan, sangat besar. Dia Bapa yang sangat baik. Dia tidak tahan melihat orang yang sedang masuk neraka, saudara. Kalau saudara saya tahu betapa seksanya neraka. Saudara pernah kena rasa panas? Ya pernah, saya pun pernah. Oh sakit, saudara. Tapi api neraka 7 kali ganda, saudara. Dibakar namun tidak mati tau. Tetap sengsara, seksa selama-lamanya. Apakah kita ada hati, saudara, untuk melihat orang hancurkan begitu? Bapa tidak mau, Tuhan Yesus tidak mau. Sebab itu Dia mau bangsa-bangsa mengenal akan kasih-Nya, datang kepada Dia. Dan untuk itu tujuannya Tuhan pilih saudara dan saya. Allah boleh buat begini secara petik jari, boleh buat saudara dunia ini boleh diselamatkan. Tapi tidak, Dia melimitkan diri Dia. Dan Dia pilih kita, saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Siapa kita dipakai Tuhan untuk melayani Dia, saudara? Apa kelayakan kita untuk kita dipakai oleh Tuhan? Tak ada kelayakan. Namun Dia pilih kita. Kenapa? Karena kasih-Nya besar dan luar biasa bagi kita, saudara. Tapi Dia tahu, Dia begitu mengasihi, sebab itu Dia datang dari surga. Tinggalkan semua singgasana, tinggalkan semua kemuliaan Dia. Cari kita yang sudah berdosa. Bila Tuhan tadi kita, saudara, masa kita baik, semuanya baik, Dia mati bagi kita masa kita masih dalam dosa. Itu bukti kasih Tuhan. Sebab itu kita perlu sampaikan berita baik, kabar baik ini kepada jiwa-jiwa di luar sana. Bahwa ada satu pribadi yang sudah mengasihi kamu dan sudah mati untuk kamu. Apakah kamu mau percaya kepada Dia? Barang siapa percaya, dia akan selamat. Satu saja terima Yesus, seluruh surga bersorak-sorai. Mana stadium pun saudara-saudaranya boleh kalah lah, saudara. Karena stadium surga besar dan luar biasa. Satu hari nanti kita akan melihat semua, segala suku, segala bangsa, kaum, dan bahasa akan berkumpul menyembah Dia. Karena Dia besar dan mulia, saudara, perbuatannya. Apakah saudara saya tidak mau ikut dalam panggilan Tuhan itu, saudara? Untuk mari kita sama-sama mengayomi Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan, untuk kabarkan berita baik bahwa Dialah juru selamat dunia. Satunya Allah yang penuh kasih.
Saudara, hari ini gereja adalah alat Tuhan. Saudara dan saya adalah alat Tuhan. Saudara dan saya itulah pun diutus oleh Tuhan. Amin. Dalam Yohanes 17 ayat 18 mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau dalam dunia ini. Tak perlu kita masuk sekolah Alkitab. Bolehlah, baguslah kalau masuk sekolah Alkitab, saudara. Bagus, puji Tuhan. Kalau tidak sempat, it's okay. Tak perlu masuk ke Alkitab baru, sekolah Alkitab baru kita boleh pergi menginjil. Betul tak? Pergi misi, betul tak? Tidak perlu. Kenapa saya kata begitu? Karena Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita hikmah dan kebijaksanaan. Dan dialah guru segala guru. Amin. Dia akan mengajar kita untuk buka mulut di waktu yang bila, dan bila kita katup mulut kita, saudara. Tidak perlu buka mulut. Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Amin. Kita gereja harus fokus dalam tugas misinya. Markus 16 ayat 15. Apa saudara firman Tuhan? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injilnya bagi segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala manusia, semua orang. Itu Tuhan panggil siapa? Gereja. Saudara dan saya. Bila kali terakhir kita beritakan Injil? Jeng, jeng, jeng. Wah, senyap sekali, saudara. Bila kali terakhir kita bersaksi dengan teman di tempat kerja, di tempat study, di tempat bisnis, dalam Grab, di shopping mall, mana lagi? Mana-mana pun boleh. Kalau kita mau, kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara, kenapa gereja kita diutus untuk buat misi? Ini saudara, Roma 10 ayat 14 hingga 15. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Roma 10, 14, 15 memberitahu bagaimana bangsa-bangsa dapat berseru kepada Dia Allah yang hidup kalau mereka belum percaya. Dengar baik-baik ya. Bagaimana bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil? Bagaimana bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan kalau tidak ada orang yang diutus? Ada amin kah saudara? Coca-Cola tadi hampir satu dunia boleh tahu sebab promosinya hebat. Tak ada amin pun saudara satu pun. Betul lah saudara, promosinya luar biasa tahu. Dulu saya pernah nampak itu Michael Jackson menari saudara. Luar biasa saudara. Coca-Cola punya penaja dia tu ya. Fans. Kita semua fans lah dulu. Tapi saudara, Injil Tuhan, siapa yang promosikan? Siapa yang kabarkan? Patutlah. Masih ada 3,4 bilion orang belum tahu siapa Yesus. Belum tahu siapa juru selamat. Tak payah pergi sana saudara. Di Pulau Pinang. Jangan pergi Pulau Pinang. Di tempat kerja kamu. Lebih dekat dah. Dalam keluarga kamu yang belum kenal Tuhan. Aduh, pastor, jangan sebutlah. Boyfriend kamu. Girlfriend kamu. Suami kamu. Istri kamu. Yang belum kenal Tuhan. Apakah kau sudah kongsikan kabar baik Tuhan? Bagaimana mereka boleh berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka boleh percaya kalau tidak ada orang pun memberitakan kepada mereka? Bagaimana mereka boleh percaya kalau tidak ada yang diutus kepada mereka? Tidak ada orang yang datang saudara. Tidak akan jadi. Semuanya mulai dengan kita saudara. Amin. Marketplace, berita baik, marketplace. Apa itu marketplace? Tempat kita kerja, tempat kita study, tempat sekolah kita, kampus kita, saudara, bisnes kita, itulah marketplace. Anda, ini semua tadi saya cakap ya, Roh Kudus bersama dengan kita. Jadi apa saudara? Kita sudah pun diutus oleh Tuhan di tempat-tempat ini. Kamu ada hari ini di kilang apa saudara? Renaissance kah? Intel kah? Osram kah? USM kah? UiTM kah? College mana-mana saudara, okey? Di sekolah mana? Sekolah menengah. Manapun saudara, dalam bisnes kita. Kita adalah ejen Tuhan. Ada amin kah saudara? Masa kamu sedang pakai uniform saudara? Ada satu uniform yang kamu tidak lihat. Yaitu Roh Kudus sedang menyertai saudara dan saya. Untuk panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita aktif, sedar dia ada bersama, kita akan lakukan saudara. Kalau kita tak sedar, terlebih makan KFC saudara. Habislah. Terlebih makan nasi kandar, habislah saudara. Kita tidak ingat semua itu. Hanya kita fokus untuk pergi sana, kerja, buat tu. Kita buat kerja buat Tuhan kah, kerja buat diri sendiri? Tanya teman sebelah lah. Kalau kamu tak mengerti ya.
Tanya teman sebelah. Ya, baik kerja saudara. Tuhan pun sendiri bilang, kalau tak kerja jangan makan. Tapi kerja untuk Tuhan. Bagaimana? Maksud saya bukan kerjalah. Menjadi rakan, partner dengan Tuhan. Melakukan. Saudara, tidak perlu kita banyak khotbah macam ni, saudara. Tak perlu. Kamu hanya perlu tunjukkan kebaikan kemurahan Tuhan pada mereka. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Hari ini saya percaya Tuhan karena ada satu orang bersaksi dengan saya. Dulu saya bukan orang Kristen. Di tempat kerja macam kamu dan semua di sini. Saya lihat hidup dia, saudara. Luar biasa. Dia adalah orang Kristen, anak Tuhan. Saya tidak tahu anak Tuhan sekarang di company macam mana, saudara. Luar biasa atau luar binasa. Aku tak tahu. Kalau kita mau jadi agen Tuhan, alanya Tuhan, kita perlu jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita pasti boleh jadi luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Dia masuk kerja lebih awal. Tidak stop kerja sebelum waktunya. Pergi break time tidak lama-lama. Banyak tolong orang. Selalu bagi output, input. Dan misinya juga dipilih sebagai misi yang terbaik. Halo, bukan secara kebetulan tahu. Sebab dia hidup menyenangkan Tuhan. Di tempat kerja, di tempat study mungkin. Di tempat kita bisnes mungkin, dimanapun kita berada. Tuhan boleh pakai kita, saudara. Soalnya mau atau tidak. Saudara, saya tak nampak apa-apa kesalahan dalam hidup dia. Dia perfect. Bagus. Suka tolong orang. Dan saya pun berkawan dengan dia. Karena orang itu perlu kita kawan lah. Susah mau dapat Berlan intan, saudara. Boleh kita beli. Tapi orang macam ni susah kita mau cari. Lama-lama, saudara, saya lihat dia mulai berkongsi dengan saya tentang kabar baik Tuhan. Saya pun marah, saya pun marah juga, biasalah kan. Siapa makan garam banyak cepat boleh tersinggung lah, okay? Saya kan banyak makan kari, saudara. Jadi nasib baik tak keluar karinya banyak, saudara. Haleluya. Okay? Jadi saudara, saya mengelak dia. Dia datang juga beritakan tentang kasih Tuhan. Dia beritahu dengan saya bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun lebih. Kau sanggup jadi saksi Tuhan seperti itu? Forget it lah. Lupakan saja. Saya nampak kasih karunia Tuhan dalam dia, saudara. Siapa gerangan dia ini? Kenapa dia begitu baik? Kenapa dia masih mau cari saya? Sebab Tuhan yang suruh. Sebab Tuhan mau setiap jiwa di dunia ini harus diselamatkan. Dia tangkap hati Tuhan, saudara. Dia lakukan apa yang terbaik dia boleh. Dia ajak saya pergi ke gereja. Saya ikut, saudara. Dan beberapa waktu saya ikut. Akhirnya, mukjizat terjadi. Orang yang keras kepala macam ini pun boleh percaya Tuhan. Saudara, apakah anak Tuhan itu saja yang boleh dipakai oleh Tuhan? Kita semua juga anak dikasih oleh Tuhan. Di mana tempat kita? Apa yang kita sedang berikan kepada Tuhan hari-hari ini untuk dia dipakai oleh kita? Atau kita hanya pentingkan diri sendiri, kita pergi clock in, clock out. Orang yang semua di sana mampu pi. Apalagi bos kita tu, apalagi kita punya supervisor semua bengis-bengis, jahat-jahat. Pastor, biar pi ke depan lah. Itukah sifat kita, hati kita? Itu bukan hati Tuhan, saudara. Kita kenal Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau semua orang datang mengenal dia, ada amin. Supaya kenal dia. Mereka boleh kenal dia. Mulai terang yang saudara akan bawa di tempat kerja kamu. Tempat studi kamu. Dalam bisnes kamu, saudara. Tadi kita nyanyi lagu, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk. Kau tahukah di tempat kerja kamu ada banyak orang remuk hati? Di tempat studi kamu ada banyak orang remuk hati? Mana ada masa, pastor? Itu yang mungkin kamu jawab dalam hati kamu, tak ada. Tapi sayang, saudara, kita miss kesempatan. Kita miss kesempatan. Coba saudara hari-hari ke depan ini kamu berikan waktu dan cari jiwa di sana. Tuhan pasti menunjukkan pada saudara. Dan saudara boleh menjadi penuai jiwa yang luar biasa. Ladang sudah menguning, tetapi pekerjaannya sedikit. Oh, pandai anak Tuhan, mana satu yang dijawab? Kamu tahu pekerjaan sedikit kan? Tapi kenapa masih kita ragu-ragu dan kita tidak mau untuk Tuhan? Oh, Tuhan pakai dia sajalah. Dia sajalah, 1 jari ke sana, 3 jari ke kamu, tahu? Coba tunjuk kawan kamu.
1 jari ke sana. Atau 2 jari ke sana, 3 jari ke kita. Kita sudah menang lah. Kita menang untuk dipakai Tuhan, saudara. Amin. Jadi saudara, jangan. Ayo, mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, jangan hanya hidup untuk kita, diri kita sendiri dan sebagainya, saudara ya. Karena masa sudah mencemburui saya. Saya harus cepat, saudara. Sudah mau habis waktunya. Saudara, dengan poin yang terakhir saya mau bagi tahu, dalam kita panggilan menjadi misi Tuhan, kita juga sudah perlu ada belas kasihan Tuhan. Kalau kita tidak belas kasihan, sebab itulah kita tidak boleh pergi mencari jiwa. Sebab itu kita tidak tahu siapa yang remuk hati, siapa yang susah di tempat kerja, di study, dalam keluarga kita. Because kita tidak ada belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan luar biasa. Masa dia masih hidup di muka bumi, dia tunjukkan belas kasihan. Bukannya belas kasihan, ayo kasihannya. Kita nampak pengemis di luar sana, orang tidak ada makan. Kasihannya. Itu hanya di kulit dia, saudara. Tapi kasihan, belas kasihan itu lain. Belas kasihan dirasakan dalam perut, dalam emosi, sampai tergerak untuk buat sesuatu, saudara. Itu belas kasihan yang lengkap. Kita boleh contoh daripada Yesus Kristus, Allah kita. Dia melihat banyak orang, saudara. Apa dia buat? Apa Yesus buat? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak ada gembala. Yang tidak ada pemimpin. Mereka bakal binasa. Yesus melihat mereka bakal binasa. Tergeraklah hatinya untuk pergi selamatkan mereka. Apakah kita ada belas kasihan seperti itu, saudara? Kamu di PCC, pikirkanlah, saudara. Saya berikan saudara itu dorongan. Masih banyak orang terlantar, lelah di tempat kerja kamu, di dalam keluarga kita, dalam tempat bisnis kita, di sekolah kita, di kampus kita, saudara. Kalau kita memiliki hati belas kasihan seperti Yesus, kita can do something, and something will happen. Jiwa-jiwa bisa mengenal Tuhan. Mereka boleh mengenal, kenapa kau yang perhatikan saya? Why only you? Betul tak? Orang lain semua tidak ada waktu kan? Kita ada banyak waktu lah, saya ada 34 jam. Saudara ada 24 jam saja. Mana ada saudara? Semua 24 jam saja. Tapi karena kita ada belas kasihan, something special will happen. Dan dia akan tahu, Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Lewat kasih yang saudara tunjukkan pada mereka. Ya, mereka pasti akan tahu, saudara. Yang makan celir pasti rasa pedas. Yang makan cicip gula pasti rasa manis. Yang makan garam pasti rasa asin. Tapi ini, saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tidak akan hilang selama-lamanya, saudara. Tuhan akan menerima segala kemuliaan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, saudara, pada pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan, saudara. Kita perlu, saudara, kita perlu. Ya, pagi hari ini, saudara, panggilan Tuhan kepada kita semua, untuk dunia ini boleh mengenal Dia, boleh datang menyembah Dia. Itulah misi Tuhan. Misi Tuhan apa? Supaya setiap orang dalam dunia ini datang mengenal Dia dan menyembah Dia, mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu Tuhan pakai banyak strategi. Dia pakai satu orang pribadi, Abraham. Satu bangsa Israel. Anak Tuhan sendiri, Yesus Kristus, diturunkan dari surga ke bumi. Dia selesaikan semuanya dengan baik. Dia naik ke surga. Dia berikan jalan keselamatan. Akhirnya hari ini siapa dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, karyanya? Saudara dan saya, gereja Tuhan. Apakah saudara dan saya mau mengambil bahagian dalam panggilan Tuhan hari ini? Mau pergi untuk Dia? Yesus kata kalau Roh Kudus turun atas kita, saudara, kita akan jadi saksi di mana? Pertama di Yerusalem. Mulai dong Yerusalem. Tempat ini. Company kamu. Keluarga kamu. Dan Yudea. Kota lain. Samaria. Suku lain. Dan hujung dunia. Mulai dengan mana? Yerusalem, saudara. Apakah saudara mau ikut menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini, saudara? Tuhan selalu memanggil. Tuhan tak pandang bulu. Dia selalu menanti. Mari, PCC, kita ambil bahagian. Bagi saudara yang sudah lama tidak menjadi saksi Tuhan, tidak lama kamu tidak ada hati belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Pagi hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya.
Tuhan memberikan kembali hati seperti dia, saudara. Supaya kita boleh melihat seperti Yesus melihat. Bukan seperti manusia melihat. Supaya kau, saudara saya, boleh merawat lembut hati, menyampaikan kabar baik, membawa pengharapan, dan selamatkan jiwa-jiwa. Dan lewat kita, bangsa-bangsa boleh datang pada Tuhan. Oleh itu saudara, ayo sambil kita angkat lagu, boleh saudara maju. Bapa, kau telah melihat hati umat-Mu di tempat ini. Amin. Seperti tanah yang subur. Terima kasih. Apapun yang kau taruh benihnya, Tuhan pasti akan berhasil. Amin. Bukan 30, bukan 60, tapi 100 kali lipat Tuhan. Amin, Tuhan. Saya deklarasikan Tuhan, Yes. di dalam nama Yesus, IPCC Yesus. akan Bapa maju, Amin. akan bangkit Amin. menjadi suaramu Amin. di akhir zaman ini dalam panggilan Allah untuk menyatakan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, supaya lewat hidup kami banyak orang boleh mengenal Engkau, Amin. satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Amin. Bapa, seperti Engkau telah mengutus, Bapa telah mengutus Engkau dalam dunia ini, Kau utuslah kami sekarang di dalam nama Yesus. Pergilah saudara dan jadilah suara Tuhan, Allah Tuhan yang luar biasa. Yes. Gereja Tuhan dipakai, saudara dipakai. Amin. Karena itulah Yes. strategi Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Bapa. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, melainkan Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Yes. Mari saudara, angkat tanganmu ke sorga. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau saudara, dan Tuhan mengasihi engkau saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau saudara dan memberikan engkau damai sejahtera. Kau adalah kepala bukan ekor, kau naik bukan turun saudara. Apapun yang kau perbuat hari-hari ke depan akan diberkati oleh Tuhan, karena kau adalah biji matanya Tuhan. Semoga berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha kali kedua datang Yesus. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sampai di sini saja saudara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersalaman dengan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Bagi tahu dia, saudara adalah agen Tuhan. Kita adalah suara Tuhan. Amin. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.